Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu kelas 6? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Alhamdulillah, kalian akan melaksanakan ujian praktek, di mana ujian praktek ini merupakan salah satu rangkaian ujian untuk menentukan kelulusan kalian di kelas 6. Jadi, ibu harap kalian mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, sehingga produk yang nanti kalian hasilkan bisa bagus dan nilai yang kalian dapatkan pun bisa baik, sehingga kalian bisa lulus dengan nilai yang maksimal. Video ini ibu buat sebagai petunjuk pengerjaan ujian praktek mata pelajaran tata busana, dan kali ini ujian praktek tata busana akan kolaborasi dengan mata pelajaran prakarya. Kenapa? Karena materinya berhubungan. Yang membedakannya hanya pada penilaian kompetensi yang harus kalian kerjakan. Kalau di mata pelajaran tata busana, kompetensinya cara menjahit dan kalau di mata pelajaran tata busana, kompetensi yang dinilai cara menjahitnya. Sementara di mata pelajaran prakarya, bagaimana kamu menyelesaikan teknik aplikasinya. Materi ujian praktek kita adalah membuat tempat pensil dengan hiasan aplikasi dengan menggunakan tusuk hias dasar. Tusuk hias dasar yang kita gunakan adalah tusuk hias Feston dan tusuk tikam jejak. Tusuk hias Feston digunakan pada saat kalian menjahit aplikasinya, sementara tusuk tikam jejak digunakan untuk kalian menjahit tempat pensilnya. Adapun aspek-aspek penilaiannya ada 7. Yang pertama, persiapan bahan dan alat-alat jahit. Yang kedua, kesesuaian pengerjaan sesuai petunjuk kerja. Yang ketiga, kombinasi warna desain motif aplikasi dari kain flanel dengan warna benang sulam. Yang keempat, hasil jahitan aplikasi harus lurus, jahitan seimbang dan rapi. Yang kelima, hasil jahitan dengan tusuk tikam jejak harus lurus, jahitan seimbang dan juga rapi. Yang keenam, hasil setrikaan, karena nanti produknya setelah jadi harus kalian setrika supaya rapi. Yang ketujuh, sikap peserta ujian. Jadi selama kalian melaksanakan ujian praktik, kalian harus tetap sopan, tidak berisik, dan paham ya dari poin-poin tadi, itu yang harus diperhatikan ya. Baik, selanjutnya ibu akan menyebutkan bahan-bahan dan alat-alat apa saja yang akan digunakan. Bahan yang akan digunakan, yang pertama, kain katun yang tebal. Di sini ibu menggunakan kain drill dengan ukuran 22 kali 32. Nah, kain drill ini sudah ibu sediakan dan sudah ibu potongkan. Nanti kalian tinggal jahit saja. Yang kedua, resleting. Yang ketiga, benang jahit. Yang keempat, kain flanel. Kain flanel ini untuk desain aplikasinya sudah ibu sediakan dan sudah ibu bentuk sesuai motif desain aplikasinya. Lalu yang kelima, benang sulam. Nah, di sini ibu gunakan benang jahit ya, karena ibu di rumah nggak ada benang sulam. Nah, nanti kalau pas praktek kalian menggunakan benang sulam. Lalu yang keenam, lem. Selanjutnya, alat-alat yang digunakan. Yang pertama, gunting benang. Yang kedua, jarum jahit tangan. Dan yang ketiga, jarum jahit sulam. Sekarang kita lanjut ke cara pembuatannya ya. Yang pertama
pertama, bahan yang sudah kalian terima, lihat bagian baik dan bagian buruknya atau bagian depan belakangnya. Nah, yang bagian baik kalian lipat dua seperti ini. Dia ada di luar ya, yang bagian baiknya ya. Nah, dilipat rata ya. Lalu siapkan kain flanel yang sudah dibentuk motif, yang bagian kelopak sama bagian tengahnya ya. Nah, yang tengahnya diletakkan di tengahnya nanti seperti ini. Ini kalian lem. Nih, lemnya taruh di tengah, lalu dilekatkan. Nah, seperti ini ya. Kenapa dilem? Harusnya sih dipentul juga bisa, tapi karena untuk memudahkan kalian dalam pengerjaannya supaya benangnya tidak tersangkut-sangkut jarum pentul, jadi Ibu siasati pakai lem. Fungsinya supaya dia tidak bergerak. Nah, posisikan dia di tengah. Paham? Setelah itu siapkan benang sulam ya. Benang sulam yang digunakan 2 helai. Ingat, 2 helai. Kenapa? Supaya dia lebih timbul. Nah, lalu nih masukkan ke jarum ya. Sudah. Nah, ambil tadi bunganya. Nah, mulai kalian jahit tengahnya. Tengahnya bunga ini menggunakan tusuk veston. Caranya tusuk dari bagian dalam. Kelihatan enggak? Keluar. Nah, arahnya dari kiri ke kanan. Tusuk lagi. Lalu selipkan di jarumnya ya. Nah, tarik ke arah depan. Ke arah depan. Lalu bergeser ke arah kiri. Ke arah kanan, maaf. Terus bergeser ya. Maaf ya kalau teknik jahitnya tidak terlihat karena itu tidak ada yang mengambil videonya. Nah, seterusnya sampai selesai. Terlihat nggak ya? Nah, setelah selesai sampai kelilingnya terjahit, bagian belakangnya jangan lupa dimatikan atau dikunci ya. Kunci jahitannya. Sudah dikunci, kalian gunting. Jadi deh. Setelah itu kita posisikan di tengah. Tadi kan dilipat 2 nih bahan utamanya, posisikan di tengah. Ini ya. Nah, kita lem. Lem di ujung-ujung sini kelopaknya nih, supaya dia tidak bergerak. Nah, posisikan di tengahnya. Seperti ini ya.
yang bagian atas, ini bagian atas, ini lipatan. Bagian atas agak jauh dikit ya daripada yang bawah, karena ini nanti kan akan dijahit sleting ya. Nah, baru kita jahit lagi pakai tusuk piston. Nah, setelah dijahit nanti hasilnya seperti ini. Ingat, penilaian di tusuk piston jahitannya jaraknya harus seimbang. Jadi ibu sarankan kalian jaraknya setengah senti sampai 0,7 cm, tidak boleh lebih dari itu ya. Kalau lebih dari itu terlalu jarang, nanti hasilnya kurang bagus. Tapi kalau terlalu rapat juga, kalian pengerjaannya akan lama ya. Nanti jadinya seperti ini ya. Langkah selanjutnya kita akan memasang resleting. Jadi siapkan resletingnya. Ini bahan utama, jarum jahit tangan dan benang jahit. Dimasukkan dulu ya jarumnya. Benangnya jangan terlalu panjang dan tidak terlalu pendek juga. Jangan lupa ujungnya disimpul, dimatikan ya. Nah, kalau sudah, siapkan. Ini bahan utama, ini resletingnya. Bagian yang baik ketemu dengan bagian baik resleting. Posisi resleting di tengah-tengah. Oke. Sepertinya kita perlu bantuan jarum pentul ya. Nah, seperti ini. Lalu kita jahit deh pakai tusuk tikam jejak ya. Jahit pakai tusuk tikam jejak. Jarak jahitannya sama, kurang lebih setengah senti. Nanti kalian bisa lihat contoh peta pensilnya ya saat kalian ujian praktek. Kalian bisa lihat contohnya seperti apa. Nah, ini udah jadi, baru satu sisi ya. Selanjutnya sisi atas yang satunya lagi. Posisikan resletingnya di tengah-tengah juga ya. Jahit sama persis seperti yang tadi. Sudah terjahit bagian atasnya dua-duanya. Lalu kita jahit tepinya. Ya, jahit tepinya, tepi kanan dan tepi kirinya dijahit. Nah, ini sudah dijahit semua, kanan kiri, atas bawah. Sekarang kita balik ya. Nah, sebelum dibalik, setiap sudutnya ini kalian lipat supaya hasil balikannya itu cantik atau membentuk sudut. Kalau sudah kalian cukil ya, boleh cungkil pakai jarum pentul sudutnya. Tada, jadi deh.
Habis ini kalian setrika ya. Setelah setrika, masukkan ke dalam polybag transparan. Demikian video langkah-langkah pengerjaan ujian praktek tata busana dan prakarya. Mudah-mudahan kalian paham. Tolong dipelajari dahulu di rumah agar nanti pas pelaksanaan ujian praktek kalian sudah lancar. Oke, sampai jumpa di pelaksanaan ujian praktek anak-anak ibu kelas 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.